Ini Fortuner, Camry, Alphard problemnya sama. Dia ada yang namanya modul atau modul AC itu yang Marcel kok mau tanya oli yang cocok untuk Fortuner diesel apa ya? Kilometer udah 100.000. Katanya oli yang jangka waktunya bisa pakai lama itu kandungannya apa ya? Namanya semua mobil turbo diesel pasti ada yang namanya turbo lag. Nah, cuman tidak seharusnya itu endut-endutan. Bisa bantu pencerahan dan informasinya. Semoga jawaban pertanyaan saya berguna bagi pengguna VRZ. Oke, aki pabrikan memang akan selalu lebih awet ya, karena memang quality dari akinya itu sendiri lebih bagus. Nah, cuman Hai lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di video kali ini kita ada stabil Toyota Fortuner. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan mengenai permasalahan mobil Anda, silahkan komen di kolom komen bawah ini lengkap dengan mobilnya apa, tahun, matic, manual, kemudian bensin, diesel, dan keluhannya yang jelas. Jadi jangan hanya sekedar aja, karena juga kan fungsinya kan kita membantu Anda dalam mendiagnosis mobil Anda. Jadi saya butuh keterangan yang sejelas, jelas, dan jelasnya gitu loh, oke? Oreo, salam. Apabila komen saya dijawab, jawaban pertanyaan dari saya bisa menyelamatkan pengguna Fortuner VRZ lain. Kemarin saya mau ganti aki di bengkel lain, kata mekanik sana kalau Fortuner VRZ tidak bisa pakai aki lain selain asli dari pabrikan Fortuner VRZ. Walaupun kapasitas sama karena tidak akan awet akinya. Aki standar pabrikan mahal, saya ingin ganti aki kering warna hijau GS. Karena saya ada Mini Cooper, Camry, dan Mercedes di rumah pakai aki kering GS sudah 3 tahun, awet banget. Kembali lagi tentang Fortuner, mekanik bengkel lain di atas menurut logika saya kurang masuk akal mengingat Fortuner VRZ mobil biasa tidak pakai ASS, bisa bantu pencerahan dan informasinya. Semoga jawaban pertanyaan saya berguna bagi pengguna VRZ. Oke, aki pabrikan memang akan selalu lebih awet ya, karena memang quality dari akinya itu sendiri lebih bagus. Nah, cuman kalau misalkan Anda sanksi, saran saya diganti mereknya. Kan merek-merek aki di luar sana kan banyak ya. Kalau Anda biasa pakai Mercedes ya Anda tahulah akinya Mercy kan harusnya Varta atau akinya Mercy sendiri. Nah, bagi saya sih namanya aki tetap aki, dia tetap berfungsi. Cuman kalau ketika aki itu kualitinya nggak terlalu bagus, otomatis dia tidak akan awet. Nah, tergantung nih kata si mekanik bengkel nih yang di offer itu aki apa nih gitu loh. Jadi kalau misalkan akinya memang kualitinya medium, ya jangan berharap bisa seawet aki yang standar pabrikan. Itu aja sih sebenarnya sih maksudnya sih. Cuman aki di luar sana yang bagus-bagus banyak kok. Ada Panasonic, Atlas, Hitachi, Amaron, Varta, itu bagus-bagus semua dan bisa dicek dulu. Biasanya sih kalau dari kita sih no problem sih kita ganti dengan, kadang-kadang ada customer yang mintanya Varta, ada yang mintanya Amaron, ada yang mintanya Atlas, no problem sih itu sih. Cuman memang tingkat keawetannya aja sih yang berbeda sesuai dengan harga yang Anda bayar. Aska Tibon, mobil saya Fortuner VRZ 2017, kalau lagi digas, lepas gas kadang suka kosong gitu, mirip-mirip mobil kehabisan bensin, lebih tepatnya nuntutan, itu kenapa ya? Kalau digas, lepas gas, terus digas lagi kadang suka kosong, itu namanya turbo lag. Nah, turbo lag itu bisa dihilangkan dengan blow off valve namanya. Tapi itu sih normal sih ya, namanya semua mobil turbo diesel pasti ada yang namanya turbo lag. Nah, cuman tidak seharusnya itu endut-endutan. Kalau itu endut-endutan berarti ada problem lah di mobilnya gitu loh. Jadi kosong sedikit itu wajar jeda waktunya. Itu bisa diantisipasi dengan di remap atau di mapping sehingga itu bisa lebih sedikit lah turbo lagnya. Fortuner bensin, kenapa ya kalau setelah parkir 2 jam selalu bunyi kasar setiap mesin dihidupkan? Jeda bunyinya cuma 2 detik. Dan dari waktu perpindahan gigi bunyi duk, sudah pernah dibawa ke bengkel Toyota cuman bilangnya aman aja. Oke. Parkir setelah 2 jam bunyinya kasar itu kemungkinan oli yang Anda pakai itu terlalu encer atau olinya terlambat naik. 2 hal itu aja sih. Kalau terlalu encer itu dia bisa jadi setelah 2 jam Anda parkir olinya terlalu cepat turun ke bawah, atau olinya sendiri yang terlambat naik karena ada pori-pori yang tersumbat gitu, lubang-lubang oli yang tersumbat. Nah, lubang-lubang oli itu ketika tersumbat tetap harus Anda bersihkan karena itu bisa fatal. Kalau transmisi ngejeduk itu tidak seharusnya begitu. Nah, coba Anda ganti oli transmisi dan Anda ganti filter oli transmisinya. 2 itu Anda ganti dulu. Kalau misalkan di bengkel yang Anda biasa ke situ nggak mau, cari bengkel yang bisa ganti oli transmisi dan ganti filter oli transmisinya. Itu Anda lakukan dulu dan tidak seharusnya bunyi jeduk. Marcel kok mau tanya oli yang cocok untuk Fortuner diesel apa ya? Kilometer udah 100.000. Katanya oli yang jangka waktunya bisa pakai lama itu kandungannya apa ya? Oke.
Kalau saya jelaskan tentang ilmu oli, mungkin terlalu panjang. Dulu saya punya video yang menjelaskan tentang ilmu oli apa-apa ya. Jadi itu sih harusnya sudah cukup, Anda bisa cek ke video itu. Nah, cuman kalau kilometer baru 100.000, Fortuner diesel 540, 1040 itu wajar kok. Oli jangka panjang itu 10.000 kilometer sih sebenarnya cukup sih. Kenapa? Karena di Indonesia kan panas, terus stop and go-nya banyak. Jadi jangan panjang-panjang, Anda pakai olinya maksimum 10.000 kilometer aja. Kalau oli yang dipakai oli apa? Saya sarankan oli yang asli. Terus cari oli juga yang bagus sedikit, jangan terlalu murah. Kalau terlalu murah kasihan mobilnya juga gitu loh. Saya berkil mau tanya, Fortuner VNT 2014 akhir 4x4 mobil saya itu pas dibawa kencang di jalan tanjakan tiba-tiba tenaganya hilang, mobil agak tersendat-sendat. Kira-kira penyebabnya apa? VNT 2014. Oh, cek filter solar dulu sih ini biasanya filter ya, gangguannya sih di filter-filter sih. Biasanya kalau nggak filter solar, kemudian dicek di fungsi vakum-vakum, selang-selang vakum dari turbonya itu. Biasanya sih hanya itu sih. Video 35, Om saya mau tanya, mobil saya punya Fortuner versi tahun 2017 dan kilometer sekitar 40 ribuan. Kenapa ya Om transmisinya ini suka ngejeduk apabila didiamkan sekitar 2 minggu? Saya udah bawa ke bengkel resmi dan sekaligus servis rutin, katanya nggak apa-apa. Asalkan kata mekaniknya jangan lebih dari 2 minggu, bener nggak sih? Oke, lebih dari 2 minggu ngejeduk itu biasanya ketika Anda nggak panaskan itu kan olinya yang mengendap tuh di bawah tuh. Nah, kalau itu mungkin problem di desain si transmisi itu ya. Jadi saran saya sih tetap tiap hari, ya 2 hari sekali, 3 hari sekali Anda suruh orang panaskan. Ketika panaskan itu Anda injek rem, masukin ke D, masukin ke N, masukin ke R gitu. Mobilnya nggak usah jalan. Sebisa mungkin dibawa jalan, cuman kalau memang nggak usah jalan ya nggak apa-apa. Tapi memang ini sih gara-gara olinya udah terlanjur turun ke bawah semua, sehingga si transmisi itu dia kering di dalamnya, makanya dia nggak jeduk. Asrof Hanafi mau tanya, mobil saya korban banjir, sudah diagnosis ECU, didiagnosis ECU dan immobilizer rusak, dan sudah diganti baru, sudah di-scan juga. Ketika di starter ada tanda mesin mau hidup, tapi tiba-tiba menolak hidup. Fortuner diesel manual. Itu artinya ECU-nya atau immobilizernya belum diprogram atau decoding ulang. Ketika sudah diganti barunya copotan atau baru grace. Nah, ketika copotan atau baru grace itu tetap harus disamain software numbernya, harus dilakukan coding ulang untuk semua modul-modul dan komponennya dia, termasuk si injektor. Kalau enggak, ini mobil nggak bakal nyala. Dewa Syahputra, Pak Bos mau tanya, mobil saya Fortuner 2015. Dulu saya servis 6 bulan sekali, karena kalau mengikuti kilometer keduluan bulan, karena mobil jalan pakai. Pertanyaannya, boleh nggak servis mengikuti kilometer walaupun mobil jarang pakai atau diundur ke bulan 9? Servis itu macam-macam ya. Kalau mobil Anda solar sih dan jarang pakai, sebenarnya sih no problem ketika Anda mengikuti kilometer. Yang penting olinya itu jangan lebih dari 12 bulan. Kalau oli mesin lebih dari 12 bulan, oli mesinnya itu terjadi yang namanya oksidasi dan si olinya itu sendiri udah nggak terlalu bagus gitu loh jadinya. YRKL, Fortuner VLZ, saya beberapa kali bermasalah di bagian AC. 2 kali depan tidak mau keluar angin, malah keluarnya angin bawah kaki. Yang terakhir AC panas seperti heater aktif, tapi bagian belakang tetap dingin. Oke, ini Fortuner, Camry, Alphard problemnya sama. Dia ada yang namanya modul AC itu yang tugasnya mengatur katup atau flapnya AC itu ngebuka yang mana aja, misalkan yang ke tengah, yang ke kaca, yang ke kaki atau heaternya, itu yang sering problem. Biasanya itu diganti baru. Harganya saya lupa berapa ya. Cuma biasanya itu ketika diganti baru itu sih beres sih. Dan ini memang problemnya dia sih. Itu sih kalau untuk mau solusi sih tetap harus diganti. Nggak bisa diapa-apain karena itu modulnya elektrik. Jadi emang udah error di sononya gitu loh. Oke, mungkin cukup sekian Stabil Fortuner kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video-video YouTube kami. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan tulis di bawah ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.